Seandainya nih Pak, pencoblosannya itu dilakukan besok ini misalnya, ada calon ini Ganjar Pranowo, kemudian ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan gitu loh Pak. Ridwan Kamil mungkin juga jadi calon ini. Di bilik suara itu Bapak kan masuk bilik suara nanti, Bapak akan nyoblos fotonya siapa nih Pak? Pada pemilu presiden 2024 mendatang, Pak Jokowi kan tidak bisa dicalonkan lagi. Padahal ada yang menginginkan Pak Jokowi 3 periode. Apakah mungkin Ahok akan dicalonkan pada saat itu? Dan berhadapan misalnya dengan Sandiaga Uno, Anies Baswedan, atau calon lain. Jadi masih agak sulit. Mungkin nggak tahu kalau untuk jadi wakil presiden mungkin nggak termasalah, tapi kalau untuk menjadi pemimpin ya kan itu agak sulit. Kalau presiden enggak ya? Kalau presiden saya karena itulah, karena Indonesia ini adalah mayoritas muslim, agak berat. Artinya tantangannya itu akan menjadi berat ya. Seperti itu ya Pak ya? Menurut saya begitu. Ini katakanlah ini hanya simulasi aja nih Pak. Seandainya nih Pak, pencoblosannya itu dilakukan besok ini misalnya, ada calon ini Ganjar Pranowo, kemudian ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan gitu loh Pak. Ridwan Kamil mungkin juga jadi calon ini. Di bilik suara itu Bapak kan masuk bilik suara nanti, Bapak akan nyoblos fotonya siapa nih Pak? Kalau coblosannya besok nih. Saya kalau saya pribadi untuk memilih, saya milih Sandiaga Uno. Kenapa begitu Pak? Dia di samping saya kenal dia, ya, juga saya lihat dia orangnya konsekuen dengan perkataannya. Ya. Tadi Bapak kan menyebut kalau Ahok nggak mungkin dari kacamata Bapak itu menjadi presiden gitu ya. Tapi kalau peluang untuk jadi wakil presiden ada nggak dia Pak? Ya. Kalau Anies Baswedan gimana? Kalau Anies Baswedan gimana? Pro dan kontra. Ya satu pihak juga banyak yang milih dia, tapi pihak lain juga banyak yang milih dia. Ya agak inilah, agak apa, masih pertentangannya masih kuat. Ya kan? Mungkin kalau untuk daerah-daerah tertentu mungkin Anies mungkin masih bisa dapat, tapi kan ini namanya kalau presiden kan keseluruhan Indonesia, ya kan? Cakupannya luas lah. Kalau misalnya Ganjar Pranowo atau Ridwan Kamil gimana Pak? Kansnya untuk Bapak pilih gitu? Ya mungkin aja. Makanya kita kan lihat ini prestasi kerja dia ini selama nanti ini kan masih ada 2-3 tahun lagi. Nah lihat dong prestasi kerjanya ini, apakah ini membawa manfaat daerahnya atau enggak gitu. Kalau ini membawa manfaat dan kinerjanya makin bagus, bisa saja mereka menjadi apa namanya kandidat. Semuanya masih terbuka lah. Iya kan. Kita masih belum bisa melihat ini apa nama satu persatu. Apa yang tadi saya bilang juga, saya itu kan pribadi aja. Ya. Juga nanti masih perkembangannya masih lama. Ya. Tadi Bapak kan menyebut kalau Ahok nggak mungkin dari kacamata Bapak itu menjadi presiden gitu ya. Tapi kalau peluang untuk jadi wakil presiden ada nggak dia Pak? Mungkin aja, asal presidennya itu satu paket sama dia. Kalau enggak ya susah untuk kejauhan juga gitu ya kan. Gitu. Akhirnya nanti calon presidennya itu harus satu sepaham sama Ahok. Kalau enggak ya juga susah untuk diangkat menjadi apa, atau disorongkan untuk sama-sama menjadi presiden wakil presiden. Kira-kira kalau misalnya Ganjar Pranowo itu Pak jadi capres, cawapresnya yang pas siapa Pak? Saya masih
saya masih belum ini ya, belum bisa melaksanakan itulah gitu ya. Tadi Bapak kan menyebut Sandiaga Uno, kelihatannya itu menjadi favorit Bapak itu. Kalau dia yang maju nih misalnya Pak, yang cocok jadi wakil presidennya dia siapa? Apakah Anies Baswedan, Erick Thohir, atau siapa Pak? Saya kalau mamanya ini kan tahun 2024 ya, Iya, itu kan tahun penuh tantangan juga. iya, Anies si Sandiaga Uno anak muda, Erick Thohir anak muda yang mempunyai istilah inilah, dari sisi materi mereka udah settle ya kan. Jadi untuk berbuat yang macam-macam menurut saya enggak gitu ya. Kalau pamannya Erick Thohir didampingi oleh Sandiaga Uno mungkin ideal. Jadi Masing-masing pasangan anak Erick muda, Thohir dengan Sandiaga Uno, menurut saya ya. presidennya Ini yang mana pribadi nih? lagi ya. Presiden siapa, Erick Tetap atau Sandiaga? Presiden Sandiaga Uno. Oh, wakilnya Erick. Nah, Nah, kalau Ganjar presidennya, wapresnya siapa Nah, cocok? kalau Ganjar mungkin kemungkinan Iya. bisa saja si Ganjar berpasangan dengan Ahok, mungkin lah ya. Seperti itu ya. Iya, mungkin aja. Tapi yang lebih dekat ini kan pilkada DKI nih Pak. Kalau nanti misalnya pilkada di DKI, calon yang tepat itu selain Anies Baswedan siapa Pak? Belum ada figur yang lain ya. Kalau Bu Risma? Mungkin kan Ibu Risma dari dulu pernah ditawarkan untuk juga DKI, dia nggak bersedia gitu. Kalau dia misalnya bersedia Pak, cocok nggak jadi Bu Risma jadi gubernur Ya, DKI? bagus. Kenapa Pak? Ya karena prestasi dia di Surabaya kita lihat dong. Ya, Surabaya 5 tahun yang lalu sama 5 tahun yang sekarang ini kan berbeda sekali. Banyak kemajuan, hal-hal yang signifikan di kota Surabaya. Pak, kalau misalnya di ranking ini Pak ya, dinilai dari angka 1 sampai 10 ya Pak ya, dari beberapa kepala daerah di Indonesia ini, katakanlah wali kota Risma di Surabaya, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Ridwan Kamil Jawa Barat, dan Anies Baswedan di Jakarta Pak ya, yang menurut Bapak yang nilainya tertinggi dalam penanganan virus corona siapa nih Pak? Saya megang Ganjar Siapa Pak? Pranowo. Kenapa Pak? Ya cara penanganannya sistematis, tepat, ya kan, dan didukung oleh masyarakat. Dan Kalau Anies Baswedan nilainya berapa Pak dibanding Ganjar? ya artinya kalau untuk penanganan ini, khusus penanganan ini ya Ganjar lebih tinggi lah. Ya, ayolah sama-sama jalankan polisi daripada pemerintahnya sebaik-baiknya. Harapan Bapak Indonesia ke depan gimana Pak? Tetap saya cinta Indonesia. Pokoknya Indonesia maju, berkembang, generasi ke depannya adalah generasi yang mempunyai kualitas, ya kan, kepemimpinan juga mempunyai kualitas yang bisa memajukan Indonesia ke depannya. Itu harapan saya. Karena kita kan udah umur segini kan cuma hanya tinggal berapa tahun aja melihat Indonesia ini. Ngomong-ngomong, habis sarapan pagi ini Bapak mau meluncur kemana Pak? Social distancing atau gimana? Saya ikut program pemerintah, ya kan. Saya harus mengikuti program pemerintah, social distancing. Saya di rumah. Kan ada juga yang bisa dikerjakan dulu. Bisa main sama cucu.
dan please subscribe New Inspiration Channel. Terima kasih, sekarang sudah banyak yang nonton dan juga jangan lupa lonceng. Sukses!